Materi yang pertama yaitu tentang grafikasi. Grafikasi menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Grafikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Selanjutnya, pengecualian grafikasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12C Ayat 1 berbunyi bahwa dalam Pasal 12B Ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan grafikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Selanjutnya tentang peraturan yang mengatur grafikasi. Dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi, setiap grafikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal 12C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan grafikasi yang diterimanya kepada KPK. Selanjutnya tentang sanksi grafikasi. Dalam pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Materi yang kedua tentang benturan atau konflik kepentingan. Benturan atau konflik kepentingan adalah situasi di mana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan tindakannya. Beberapa bentuk benturan yang sering terjadi. Yang pertama, situasi yang menyebabkan seseorang menerima grafikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan. Yang kedua, situasi yang menyebabkan penggunaan aset, jabatan atau instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, situasi yang menyebabkan situasi rahasia, jabatan atau instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sumber-sumber penyebab benturan atau kepentingan ada 5, yaitu yang pertama penyalahgunaan wewenang, yang kedua perangkap jabatan, yang ketiga hubungan afilisasi, yang keempat gratifikasi, yang kelima kelemahan sistem organisasi. Materi yang ketiga yaitu tentang setiap orang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi.
30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Untuk mempermudah pemahaman, penjelasan atas delik-delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ada beberapa kejahatan lain yang termasuk dalam keterlibatan tindak pidana korupsi. Pelanggaran tersebut berupa pengaturan tindak pidana lain yang terkait dengan proses korupsi, seperti merintangi proses pemeriksaan korupsi, pemeriksaan yang mengungkap identitas pelapor, tersangka yang tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, dan lain sebagainya. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, beberapa di antaranya yaitu 1. Delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT Perpu 013-1950. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang United Nations Convention Corruption atau disingkat dengan UNCAC. Bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang artinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003. Sehingga Indonesia perlu membentuk undang-undang tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 yang artinya yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003. Materi yang terakhir yaitu tentang saber pungli. Peraturan Presiden atau Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden. Bunyi pasal 1 ayat 2 Perpres ini, menurut Perpres ini Satgas Saber Pungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungli liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintahan daerah.